Infeksi menular seksual merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan, sosial, dan ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta kasus baru IMS terjadi setiap tahun di seluruh dunia. IMS merupakan pintu masuk infeksi HIV, terutama penyakit sifilis. Banyak IMS tersebut merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Maka pengendalian IMS sudah seharusnya menjadi program yang harus dilaksanakan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sehingga diharapkan video cara pemeriksaan IMS ini dapat menjadi pembelajaran bagi calon-calon dokter umum maupun calon dokter spesialis kulit dan kelamin. Lakukan persiapan alat untuk pemeriksaan genitalia perempuan yang terdiri dari spekulum, kasa steril, larutan NaCl 0,9%, larutan KOH, larutan aceto white, larutan untuk pengecatan gram, beberapa kasa steril, objek gelas, cotton tips atau lidi kapas, lampu ginekologi, meja gin untuk pemeriksaan litotomi, korentang, dan sarung tangan atau handscoon. Sebelum melakukan pemeriksaan genitalia perempuan, nyalakan lampu ginekologis, kemudian cuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan, jelaskan terlebih dahulu kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, kemudian persilahkan dan posisikan pasien pada meja ginekologis dengan posisi litotomi. Periksa daerah genital luar dengan memisahkan kedua labia. Perhatikan adakah kemerahan, pembengkakan, luka atau lecet, massa, atau diskat. Perhatikan apakah pertumbuhan rambut pubis normal, apakah ditemukan kondiloma acuminata, kutu pubis, ulkus, erosi, wujud kelainan kulit lain seperti patch, plak, papul eritem, hiperpigmentasi, dan lain sebagainya. Jangan lupa memeriksa daerah inguinal untuk mengetahui pembesaran kelenjar getah bening setempat atau regional. Pertama-tama, beri penjelasan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan agar pasien tidak merasa takut. Kemudian, bersihkan terlebih dahulu dengan kain kasa yang telah dibasahi larutan NaCl atau Savlon. Setiap pengambilan bahan apusan harus menggunakan spekulum steril yang disesuaikan ukuran spekulum dengan riwayat kelahiran pervaginam dan menggunakan swab atau sengkelit steril. Dengan bantuan jari tangan kiri, buka introitus untuk memasukkan spekulum. Tangan kanan memegang spekulum sesuai dengan yang terlihat pada video. Spekulum dimasukkan dalam posisi oblik atau daun spekulum dimiringkan. Setelah tampak posisi uterus, putar spekulum 90 derajat searah jarum jam. Buka spekulum untuk memperlihatkan ostium cervix eksternal, lalu kunci. Setelah itu, dapat dimulai pemeriksaan serviks, vagina, dan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen dari serviks. Jika serviks tertutup diskar cukup banyak, bersihkan dengan kasa steril sampai terlihat muara endoservix. Kemudian, ambil spesimen diskar endoservix dengan cotton tip atau swab dacron steril. Masukkan sedalam 1 hingga 2 cm, putar 360 derajat. Tarik lidi kapas, jangan menyentuh dinding vagina. Lalu, oleskan di atas objek gelas untuk pembuatan sediaan gram. Dengan menggunakan swab dacron yang lain, buatlah kultur gonore. Pengambilan spesimen dari fornix posterior. Gunakan cotton tip atau swab dacron steril untuk pembuatan sediaan basah NaCl untuk melihat adanya trichomonas vaginalis. Pengambilan spesimen dari dinding vagina.
Gunakan cotton tip atau sengkelit steril untuk pembuatan sediaan KUH guna melihat pseudohifa dan gram untuk melihat adanya klusel. Pengambilan spesimen dari uretra. Gunakan sengkelit steril untuk pembuatan sediaan gram. Ambil pH paper, tempelkan pada dinding vagina, lalu cocokkan dengan indikator pH. Apabila dicurigai terdapat kondiloma acuminata, dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan aceto white. Oleskan aceto white atau asam asetat 5% pada lesi yang dicurigai. Tunggu selama 3 menit untuk melihat apakah warna pucat menetap. Jika menetap, dinyatakan aceto white test positif. Cara melepaskan spekulum. Kunci spekulum dilepaskan sehingga spekulum dalam posisi tertutup. Putar spekulum 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga daun spekulum dalam posisi tegak dan keluarkan spekulum perlahan-lahan. Kemudian, pada spekulum ditetesi KUH untuk tindakan tes amin. Cek apakah berbau amis. Kemudian, lakukan pemeriksaan bimanual. Masukkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan ke dalam vagina. Ibu jari harus dalam posisi abduksi, sedangkan jari manis dan kelingking ditekuk ke arah telapak tangan. Untuk palpasi uterus, letakkan tangan kiri di antara umbilikus dan tulang simfisis pubis, lalu tekan ke arah tangan yang berada di dalam pelviks. Dengan jari tangan, raba fundus uteri sambil mendorong serviks ke anterior dengan jari-jari yang berada di pelviks. Perhatikan ukuran, posisi, konsistensi, mobilitas uterus, dan kemungkinan rasa nyeri saat menggoyangkan serviks. Kemudian dengan perlahan-lahan, geser jari-jari yang berada di vagina menuju fornix lateral sambil tangan yang berada di atas perut menekan ke arah inferior. Persiapan alat untuk pemeriksaan alat genitalia laki-laki terdiri dari korentang, gloves, larutan untuk pemeriksaan cat gram, larutan aceto white, NaCl, kasa steril, lidi kapas steril, gel, alat untuk anoskopi, dan 2 objek gelas untuk pemeriksaan gram dan NaCl. Sebelum melakukan pemeriksaan, nyalakan lampu ginekologis, kemudian cuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan pasien laki-laki dapat dilakukan sambil duduk atau berdiri. Perhatikan daerah penis dari pangkal sampai ujung serta skrotum. Perhatikan adakah diskar, pembengkakan, luka atau lecet, dan lesi lainnya. Lakukan inspeksi apakah pertumbuhan rambut pubis normal, apakah ditemukan kutil kelamin, kutu pubis, ulkus, erosi, atau wujud kelainan kulit yang lain seperti patch, plak, papul, atau hiperpigmentasi. Lakukan palpasi daerah genitalia, perineum, anus, dan sekitarnya. Jangan lupa memeriksa daerah inguinal untuk mengetahui pembesaran kelenjar getah bening setempat. Bila mana tersedia fasilitas laboratorium, sekaligus dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan dengan mengambil diskar dari OUE. Bila diskar tidak keluar spontan dari lubang OUE, lakukan milking.
Cotton tip masuk sedalam 1-2 cm, diputar 360 derajat. Lalu cotton tip dioleskan ke dua objek gelas untuk pemeriksaan gram dan NaCl. Pada pasien pria dengan gejala diskar genitalia, disarankan untuk tidak berkemih selama 1 jam atau 3 jam lebih baik sebelum pemeriksaan. Apabila dicurigai terdapat kondiloma acuminata, dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan acetowhite. Oleskan acetowhite atau asam asetat 5% pada lesi yang dicurigai. Tunggu selama 3 menit untuk melihat apakah warna pucat menetap. Jika menetap, dinyatakan acetowhite test positif. Apabila pasien merupakan LSL atau lelaki seks lelaki, maka dilakukan pemeriksaan anoskopi. Sebelum melakukan pemeriksaan anoskopi, lakukan inspeksi daerah anus dan sekitarnya. Kemudian, lakukan pemeriksaan rektum dengan jari tangan atau digital rectal examination. Bila menggunakan anoskopi dengan bagian obturator yang dapat dilepaskan, pastikan bahwa obturator telah terpasang dengan benar. Beri pelumas sepanjang badan anoskop dengan pelumas standar atau lidokain. Masukkan anoskop secara perlahan dengan sedikit tekanan untuk melawan tahanan akibat kontraksi otot sphincter anus eksterna. Terus dorong alat anoskop sampai mencapai anorektum. Apabila obturator terdorong mundur saat insersi, lepaskan anoskop seluruhnya dan ganti obturator untuk mencegah mukosa anus terjepit bila obturator dimasukkan belakangan. Dorong anoskop sampai batas luar anoskopi mengenai pinggiran anus. Kecuali alat anoskop dilengkapi dengan lampu, dapat digunakan sumber penerangan dari luar, misalnya lampu senter atau lampu untuk pemeriksaan pelvis. Bila anoskop telah masuk dengan sempurna, tarik obturator keluar. Sambil menarik anoskop perlahan-lahan, perhatikan saluran anus. Adakah perdarahan anus proksimal dari jangkauan anoskop? Hapus darah atau debris sehingga lapang pandang lebih baik dan ditemukan skar, dapat dilakukan pengambilan di skar, lalu dilakukan pemeriksaan gram. Setelah seluruh lingkar mukosa anus diinspeksi, pelan-pelan tarik anoskop. Perhatikan sumber nyeri atau perdarahan di daerah distal, misalnya hemoroid, fisura rektum, ulkus, abses, atau robekan. Mendekati tahap akhir penarikan, hati-hati terhadap refleks spasme sphincter anus yang dapat menyebabkan anoskop terlempar. Gunakan tekanan yang agak kuat untuk mencegah anoskop melejit keluar.